e-channel. Bayangkan apa jadinya jika seorang driver ojek online membawa penumpang yang bukan dari aplikasinya. Apakah sang driver akan terus melanjutkan perjalanannya ataukah dia baru menyadarinya bahwa yang dia bawa itu bukan manusia? Malam ini aku akan membawa lagi kalian untuk menyusuri kisah nyata dari seorang karyawan televisi yang lagi-lagi bekerja di kantor terbengkalai yang sudah lama terbengkalainya selama 2 tahun itu. Masih dengan orang yang sama tetapi dengan cerita yang berbeda, dan bahkan kejadian ini masih tak bisa dijelaskan oleh logika. Bersama aku Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Shh, jangan sombral. Cerita mistis menyeramkan, mencegah mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Masih pada hidup kan? Semoga habis nonton acara ini kalian gak mimpi buruk ya. Nah, buat teman-teman nih yang nonton di televisi, jangan lupa untuk ajak kerabatnya, teman-temannya untuk nonton acara ini. Dan yang buat nonton di YouTube, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa bersama-sama merasakan hal menyeramkan yang akan datang sebentar lagi. Terlebih lagi, buat kalian yang nonton Keeng ini sendirian, apalagi kalau lampunya dimatikan, hati-hati ya, jangan sampai ada yang menemani kalian yang bukan manusia. Cerita malam ini adalah lanjutan cerita dari seorang karyawan back office yang bekerja di kantor terbengkalai itu, yang bernama Alia. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, yakni pada saat malam Jumat. Awalnya pagi itu berjalan dengan baik, meskipun banyak kerjaan, tetapi kerjaan tersebut bisa selesai dalam 1 hari. Kecuali memang jika kerjaannya perlu dikerjakan berhari-hari, Alia akan menyelesaikannya selama 2-3 hari lamanya. Aktivitas pagi itu terasa biasa-biasa saja. Alia mengobrol dengan banyak karyawan, menyelesaikan tugas dengan baik, dan tentu saja menyeduh kopi agar bisa mengusir rasa kantuk yang ada di kepalanya. Dan siang hari pun terasa baik-baik saja. Tidak ada gangguan sama sekali seperti hari-hari sebelumnya. Seperti sekelibat bayangan hitam lah, sosok nenek tua lah, jejak kaki lumpur anak kecil lah, atau bahkan ada yang menyerupai karyawan. Tidak ada, hari ini berjalan biasa-biasa saja. Tak terasa waktu menunjukkan sekitar jam 4 sore. Saat itu hujan turun deras di gedung kantor tempat Alia bekerja. Petir sesekali menyambar, menerangi jendela ruangan dengan kilatan yang menyilaukan. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan itu. Hanya ada Alia, Arman, dan juga Razif. Sementara karyawan lainnya sudah turun terlebih dahulu. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba saja menunjukkan pukul waktu 5 sore. Tetapi hujan ini belum juga kunjung reda. Nah, sambil menunggu hujan reda, Alia memilih duduk sendirian di mejanya sambil mendengarkan musik dan memainkan game yang ada di ponselnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore dan suasana di kantor terasa sangat sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara hujan dan juga suara petir yang saling bersaut. Dan sejak beberapa waktu terakhir ini, para karyawan menceritakan kegelisahannya bahwa mereka juga mengalami hal-hal yang aneh di kantor ini. Entah mereka melihat ada pocong, melihat ada bayangan hitam, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Sama seperti Alia yang merasakan hal tersebut, tapi ia tidak menceritakannya kepada karyawan yang lainnya. Waktu menunjukkan pukul jam 7:30 malam dan hujan mulai reda.
Sambil menuruni tangga dari lantai 4 ke lantai 1, Alia berhenti sejenak untuk memesan ojek online yang ada di handphonenya. Jadi nanti dia tidak terlalu lama menunggu di bawah. Dan tak lama notifikasi dari sang driver pun muncul. "Teh, boleh tunggu sebentar gak? Posisi saya lumayan jauh dari titik jemputnya." Nah, karena posisi driver yang cukup jauh untuk ke depan kantornya, Alia duduk di sofa lobi sembari mengobrol dengan security kantor yang belum juga pulang karena menunggu hujan reda. Takut mulai merayapi tubuh Alia. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Alia mengecek aplikasi ojek online-nya lagi. Di mana bapak drivernya? Sudah sampai mana sih bapak drivernya? Dan ternyata setelah lihat di aplikasi, drivernya sudah sampai. Akhirnya Alia memutuskan untuk keluar kantor untuk melihat driver. Kalau drivernya salah menunggu atau bingung mencari kantornya. Di aplikasi terlihat jelas bahwa driver sudah ada di lokasi penjemputan. Tetapi Alia masih menunggu di depan kantornya dan ia tidak melihat ada motor sama sekali. Tak lama ia melihat di seberang jalan. Ia melihat ada sebuah motor yang melintas pelan. Seorang driver ojek online mengendarainya, dan di belakangnya duduk seorang penumpang yang menggunakan jaket hitam serta sepatu putih, pakaian yang sama persis Alia gunakan saat itu. Satu hal yang membuat tubuh Alia langsung membeku adalah penumpang itu duduk dengan posisi yang sangat aneh, dan bahkan mukanya ditutupi oleh sebagian rambutnya. Seolah-olah penumpang itu tidak memiliki wajah. Jantung Alia berdegup dengan kencang. Ia segera untuk mengecek aplikasi ojek online-nya. Benar saja, terlihat di aplikasi bahwa status perjalanannya menunjukkan bahwa driver sudah membawa penumpang dan sedang dalam perjalanan. Tapi siapa yang diboncengnya? Bahkan Alia saja masih menunggu bapak drivernya di depan kantornya. Tangan Alia gemetar. Ia menekan tombol telepon untuk menghubungi drivernya. Tut. Suara sambungan telepon terdengar. Lalu driver itu mengangkatnya. Suara di seberang terdengar sangat lirih dan sedikit bergetar. "Halo teh," ucap sang driver. "Pak, di mana? Kok di aplikasinya sudah terlihat sudah jalan?" tanya Alia bingung. "Loh, bukannya Mbak sudah saya bonceng?" tanya driver bingung. Jantung Alia hampir berhenti. Ia merasakan dadanya sangat sesak, seolah udara yang ada di sana mendadak menghilang. "Belum Pak, saya masih di titik jemput dan bahkan masih menunggu Bapak di sini. Tapi kalau misalnya Bapak belum jauh, nggak apa-apa, Bapak putar balik aja," ucap Alia berusaha menenangkan Pak driver. Di ujung telepon, suara driver itu terdengar semakin panik. Tetapi driver itu tetap mengiyakan ajakan dari Alia. Telepon masih tersambung dan driver itu berucap lagi, "Mbak, kok penumpang yang saya bawa tadi menghilang ya? Saya tadi lihat di spion, di belakang udah gak ada siapa-siapa." Dek, Alia membeku. Suara petir menggelegar. Bulu kuduknya sangat merinding. "Saya putar balik sekarang ya teh." Tut. Sambungan terputus dan Alia masih terpaku di depan kantornya. Karena melihat Alia yang sedikit bingung, security kantor bertanya, "Kenapa Al?" tanya security kantor. "Ini Pak, kan Alia pesan ojek online buat pulang. Tapi barusan di telepon bapaknya bilang katanya Alia udah naik sama drivernya. Tapi kan nyatanya Alia masih di sini nungguin bapak drivernya. Lalu yang dibonceng sama bapaknya siapa atuh ya?" Jawab Alia menjelaskan. "Alah sia saha, makan minggu malam Jumat kieu, kade Al," sambung security kantor. "Ih bapak mah jangan nakutin atuh," sambung Alia. "Bukan nakutin, pengen ikutan pulang meureun sama kamu," sambung security kantor.
Nah, tak lama dari situ, beberapa menit kemudian motor sang driver itu tiba. Namun, ekspresi wajahnya tampak kacau. Matanya bergerak gelisah, kesana kemari. Lalu ia pun bertanya kepada Alia. "Atas nama Alia ya ke Cimahi?" tanyanya dengan suara yang serak. Alia mengangguk pelan, mengenakan helm dengan tangan yang gemetar, lalu naik ke motor. 2 menit pertama di perjalanan dihabiskan dalam keheningan. Lalu Alia memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, tadi waktu bonceng saya itu, dia turun di mana?" Driver itu terdiam, nafasnya terdengar berat. "Dia nggak pernah turun, Teh." "Maksudnya?" Driver itu menelan ludahnya. Begitu saya sadar ada yang aneh, saya menoleh ke belakang dan bangkunya kosong, Teh. Seperti yang saya ucap di telepon tadi. Alia merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. "Tapi apa, Pak?" tanya Alia kembali. "Saya masih bisa merasakan seseorang duduk di belakang saya." "Kan saya yang duduk di belakang Bapak, maksudnya apa?" "Coba Mbak lihat di spion deh." Dari situlah Alia tercekat. Ia merasakan sesuatu merayap di punggungnya. Saat itu juga ia merasakan sesuatu ada yang bergerak. Pelan, lambat, seolah sesuatu baru saja menempel di punggungnya. Nafasnya memburu. Dengan gerakan pelan, ia melihat ke kaca spion motor perlahan. Dan di sana ia melihatnya. Bayangan hitam tanpa wajah menempel erat di tubuhnya yang membuat Alia merasakan punggungnya sangat berat. Dan Alia menyadari hal itu. Sesuatu berbisik di telinganya. "Aku sudah di sini. Hati-hati di jalan ya." Suara serak, basah, dan diakhiri tawa rintih di akhir kalimatnya. Nah, kejadian itu terjadi secepat kilat. Driver dan Alia tentu saja syok. Namun, makhluk aneh itu tiba-tiba hilang. Sudah pergi entah kemana. "Bapak, kok bisa bonceng dia sih tadi?" tanya Alia memastikan. "Saya nggak tahu, Mbak. Pas saya tanya, dia hanya nunduk dan mengangguk. Terus dia naik ke motor pun tanpa bicara. Dan di aplikasi titiknya memang di tempat itu kok. Tempatnya gelap dan ada di seberang kantor mbaknya," ucap driver itu menjelaskan. "Aduh, ada-ada aja ya, Pak. Untungnya Bapak dan saya nggak kenapa-napa," ucap Alia meyakinkan driver itu. "Iya, Mbak, habis antar Mbak, saya mau langsung pulang ke rumah kok. Nggak enak rasanya. Terima kasih ya, Mbak." Driver itu berucap tepat di depan rumah Alia. Alia pun turun dan memberikan ongkos kepada driver tersebut. Tak lupa ucapan terima kasih yang ia berikan kepada bapak driver tersebut. Dan akhirnya di hari itu berlalu sudah. Tapi apakah semuanya sudah selesai? Tentu saja belum. Ingat, saat ini mungkin kamu merasa aman. Duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu kamu tidak sendirian? Siapa tahu orang yang ada di sebelahmu adalah bukan manusia.